Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum perkawinan. Jadi sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Marcelinus Parlindungan Nainggolan dengan NIM 246029093 dari mata kuliah Hukum Islam kelas A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi perkawinan. Di sini yang pertama ada definisi perkawinan menurut Pasal 1 Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya ada menurut kompilasi hukum Islam atau biasa disingkat KHI. Jadi lebih dari sekadar ikatan hukum, perkawinan juga sebagai ibadah yang sakral dan suci. Dia juga merupakan fondasi pembentukan keluarga yang harmonis, tempat nilai-nilai ditanamkan, serta menjadi wadah untuk melahirkan penerus bangsa yang berkualitas. Selanjutnya ada dasar hukum perkawinan di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan payung hukum utama yang mengatur segala aspek perkawinan di Indonesia, sahnya perkawinan, hak dan kewajiban suami istri hingga perceraian. Yang kedua ada kompilasi hukum Islam atau biasa disingkat KHI. Jadi bagi umat Islam, kompilasi hukum Islam menjadi rujukan khusus dalam mengatur perkawinan, perceraian, dan warisan. KHI juga merupakan penjabaran lebih lanjut dari hukum Islam yang diakomodir dalam sistem hukum nasional. Selanjutnya ada peraturan pelaksana lainnya. Jadi selain Undang-Undang Perkawinan dan KHI, terdapat juga berbagai peraturan pemerintah dan peraturan di bawahnya yang melengkapi ketentuan hukum perkawinan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Selanjutnya di sini ada syarat-syarat sahnya perkawinan. Yang pertama ada syarat material. Jadi syarat material ini meliputi usia calon mempelai pria minimal 19 tahun dan wanita 16 tahun. Juga tidak ada hubungan darah ataupun semenda yang dilarang. Dan tidak ada ikatan perkawinan lain. Usia juga dapat dikecualikan dengan izin pengadilan. Selanjutnya ada syarat formil. Di sini syarat formil ini mencakup adanya persetujuan kedua calon mempelai, persetujuan orang tua atau wali bagi yang belum dewasa, serta pelaksanaan perkawinan di hadapan pegawai pencatat yang berwenang. Selanjutnya ada syarat agama. Jadi perkawinan ini bisa dianggap sah apabila menurut hukum masing-masing kepercayaannya itu. Hal ini bahwa aspek spiritual dan keagamaan menjadi pondasi penting dalam perkawinan di Indonesia. Di sini juga ada larangan perkawinan. Yang pertama itu hubungan darah. Perkawinan dilarang antara orang yang memiliki hubungan darah dalam garis lurus ke atas ataupun ke bawah, maupun dalam garis menyamping seperti saudara kandung paman atau keponakan. Selanjutnya adanya hubungan semenda. Larangan ini berlaku antara seseorang dengan keluarga bekas suami atau istri. Jadi seperti menantu dengan mertua atau anak tiri dengan orang tua tiri yang tercipta karena perkawinan sebelumnya. Selanjutnya ada ikatan perkawinan lain. Jadi seseorang itu dilarang melangsungkan perkawinan apabila masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan orang lain, kecuali bagi yang memenuhi syarat poligami berdasarkan hukum agamanya dan izin pengadilan agama. Pencatatan perkawinan. Jadi
ada beberapa penjelasan dari pencatatan perkawinan ini. Yang pertama, kita masuk ke tempat pencatatan. Jadi bagi yang beragama Muslim, pencatatannya itu dilakukan di kantor urusan agama atau biasa disingkat KUA. Dan untuk bagi non-Muslim, pencatatan dilakukan di kantor catatan sipil. Jadi proses ini harus dilakukan segera setelah perkawinan dilangsungkan. Selanjutnya ada juga tujuan pencatatan. Jadi pencatatan perkawinan ini bertujuan untuk kepastian hukum bagi kedua belah pihak dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut sebagai alat bukti yang sah di mata hukum. Nah, di sini juga ada dokumen penting. Dokumen yang dibutuhkan itu antara lain KTP, akte kelahiran, surat pengantar dari RT atau RW, juga surat keterangan belum kawin, dan surat izin dari orang tua atau wali bagi yang belum dewasa. Dokumen ini memastikan proses berjalan dengan lancar. Selanjutnya di sini juga ada akibat dari hukum perkawinan jika tidak dicatatkan. Jadi ada beberapa akibat bila tidak dicatatkan perkawinannya. Yang pertama itu ada tidak diakui negara. Jadi meskipun sah menurut agama, perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara. Ini berarti negara tidak mengakui keberadaan ikatan perkawinan tersebut secara formal. Nah, selanjutnya di sini ada kedudukan istri dan anak rentan. Jadi, istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat memiliki kedudukan hukum yang rentan. Kenapa? Karena mereka akan sulit mendapatkan hak-hak perdata seperti nafkah, warisan, dan hak perwalian. Selanjutnya juga ada kesulitan pengurusan administrasi. Jadi pasangan dan anak-anak akan mengalami kesulitan pengurusan berbagai dokumen administrasi seperti kelahiran, kartu keluarga, paspor, hingga pendaftaran atau pekerjaan. Terakhir juga ada perlindungan hukum minim. Jadi apabila terjadi sengketa seperti perceraian atau pembagian harta gono gini, pasangan yang tidak mencatatkan perkawinannya akan minim perlindungan hukum karena tidak adanya bukti sah dari negara. Selanjutnya ada pentingnya edukasi hukum perkawinan. Yang pertama, kesadaran hukum. Kesadaran hukum ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan dan konsekuensinya. Yang kedua, perlindungan hak. Jadi di sini untuk memastikan setiap individu memahami hak dan kewajibannya perkawinan. Dan yang terakhir, keluarga harmonis. Supaya mendorong terciptanya keluarga yang stabil dan terlindungi secara hukum. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan dan rekomendasi. Jadi kesimpulannya itu, hukum perkawinan di Indonesia dirancang untuk melindungi hak dan kewajiban pasangan serta anak-anak. Pencatatan perkawinan merupakan langkah fundamental untuk memastikan kepastian hukum dan menghindari berbagai masalah di kemudian hari. Edukasi yang berkelanjutan tentang hukum perkawinan sangatlah vital untuk membangun masyarakat yang lebih sadar hukum. Dan di sini rekomendasinya yang pertama ada pahami aturan. Jadi untuk memahami aturan ini bisa kita pelajari Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Yang kedua, catatkan perkawinan. Jadi catatan perkawinan ini seperti daftarkan perkawinan segera setelah dilaksanakan. Dan yang terakhir, konsultasi hukum. Kita bisa mencari nasihat yang profesional kalau kita masih ragu.